Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat ilahi Robi bahwa pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul untuk mendengarkan sosialisasi yang saya akan sampaikan ya. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru SD 2 yang sudah ada di ruangan ini ya. Kemudian salam dan rahmat kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan diberi rahmat, hidayah, inayah ya, dan sampai akhir zaman. Ya. Amin ya robbal alamin ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil saya belajar di guru penggerak ya. Adapun belajar di guru penggerak saya selama 9 bulan. Ibu Bapak bukan waktu yang singkat ya Bu ya. Selama 9 bulan itu saya akan mempelajari 3 modul. Nah, yang sudah saya laksanakan selama kurang lebih 3 bulan, hampir mau ke 4 bulan, yaitu tentang modul 1 yang nanti saya akan perlihatkan di dalam layar monitor satu persatu ya. Yang pertama 1.1 sampai yang terakhir 1.4. Mudah-mudahan apa yang sudah nanti saya sampaikan bisa Ibu Bapak guru terapkan di kelas masing-masing, dan saya juga masih belajar loh Bu, Ibu. Saya juga masih banyak yang harus diperbaiki, tapi alhamdulillah dengan saya mengikuti guru penggerak sedikit demi sedikit saya berubah dalam diri saya sendiri ya. Nah, kemudian nanti saya akan ini di dalam kelas, khususnya ke anak didik saya. Dan mudah-mudahan dalam perjalanan saya mengikuti guru penggerak selama 9 bulan itu, mudah-mudahan saya diberi kelancaran, kesehatan sampai tuntas nanti insya Allah Agustus 2022 mengikuti guru penggerak insya Allah akan berhasil. Dan hasilnya insya Allah nanti saya akan menerapkan di kelas dan di sekolah SD 2 Cililin. Masuk ke yang modul 1.1 Ibu Bapak ya. Di sini sebentar. Ya. 1.1 di situ tentang filosofi pemilihan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan ya. Ibu Bapak guru yang saya hormati, Ki Hajar Dewantoro itulah pendiri perguruan Taman Siswa ya. Nah, dari sinilah pendidikan itu kita mentransfer dari semua hasil pemikiran Ki Hajar Dewantoro ya. Adapun pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah memerdekakan manusia baik secara lahir maupun batin ya. Kemudian mengangkat mengangkat anak didik itu memerdekakan dalam mendidik anak tersebut. Dalam inti pengajaran Ki Hajar Dewantoro itu sudah ada beberapa poin. Di antaranya yaitu 1, berpihak pada anak didik ya. 2, memerdekakan anak didik. 3, menggali potensi atau minat bakat yang ada dalam diri anak didik tersebut sesuai dengan karakteristik. Ibu Bapak guru sudah kita ketahui anak didik kita kan pasti akan berbeda-beda ya Bu ya. Baik itu sifat, karakter maupun minat dan bakat. Tidak mungkin memberikan satu tindakan itu disamakan dengan tindakan yang satunya lagi. Jadi pasti akan berbeda. Nah, di sini Ki Hajar Dewantoro sudah menuliskan atau
menggambarkan bagaimana kita cara memperlakukan anak didik kita di dalam kelas ya Bu ya. Kebanyakan guru biasanya menjadi mendominasi dalam proses pembelajaran. Dan saya akui sendiri Ibu Bapak ya, sebelum saya mengikuti pembelajaran guru penggerak, ya itu tadi saya mendominasi di dalam memberikan pembelajaran kepada anak didik, hanya mentransfer ilmu saja ya, kemudian mengharapkan anak itu bisa secepatnya mengerti, kemudian diberi latihan dan menginginkan hasil yang maksimal, ya sudah begitu saja gitu ya. Tapi setelah saya mengikuti guru penggerak, ada hal-hal baru yang alhamdulillah itu sangat bermanfaat bagi saya sendiri Bu. Saya juga merasa banyak sekali kekurangan selama ini dalam mengajar ke anak, tapi sedikit-sedikit saya merubah di dalam diri saya sendiri, kemudian saya menerapkannya ke dalam murid saya di kelas saya ya Bu ya. Nah, itulah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Lanjut ke slide berikutnya Bu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantoro ya Bu ya. Nah, sudah kita ketahui bahwa ada semboyan Ki Hajar Dewantoro yang sampai sekarang menjadi ikon dalam dunia pendidikan ya Bu ya, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Mungkin Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, yang sering kita jumpai dan menjadi bukan ikon mungkin ya atau lambang dalam dunia pendidikan yaitu Tutwuri Handayani ya. Nah, dari sini sudah ada maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bu ya, setelah saya mempelajari di guru penggerak itu, saya di kelas hanya menuntun saja, mengarahkan anak saja ya. Selanjutnya anak biarkan dia bukan diberikan kebebasan yang tidak terarah, dia diberikan kebebasan, yaitu istilahnya dalam memerdekakan pembelajaran. Jadi memerdekakan pembelajaran ini anak tidak bukan diberi kebebasan yang semena-mena, pokoknya belajarnya seenaknya saja, tidak. Tapi peran guru di sini juga harus berperan, tapi hanya menuntun dan mengarahkan saja ya Bu ya. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantoro ini juga ada mengumpamakan anak didik itu anak didik seperti petani dan anak didik seperti tanam padi. Mungkin pendidik itu sebagai petani ya Bu ya, dan anak didik itu sebagai padi. Nah, di sini petani hanya dapat menuntun tumbuh padi dan menyuburkan tanah dan memberi pupuk, membasmi hama yang mengganggu dan sebagainya. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, tetapi petani tidak dapat mengolah kodratnya padi. Ya, maksud di sini kodratnya artinya petani itu tidak mungkin menginginkan nanti jadi akhirnya menjadi jagung. Tetap aja kalau awalnya menanam padi, nanti juga hasilnya padi. Tidak mungkin ya Bu ya, nanti hasilnya akan jagung, itu mustahil sekali. Petani tidak mengharapkan yang dirawatnya tumbuh menjadi jagung. Selain itu, petani juga tidak dapat merawat tanaman padi dengan cara merawat tanaman jagung. Jadi itu tadi ada perbedaan dalam kita memberikan pembelajaran ke anak. Begitu cara memperlakukannya ya Bu ya. Nah, itu tadi di sini ada 2 poin, berpihak pada anak, kemudian memerdekakan anak, dan menuntun anak ke arah kodrat zaman dan kodrat alam. Artinya kodrat alam yaitu bakat minat yang dimiliki oleh anak tersebut. Kita hanya bisa mengarahkan, kita hanya bisa mengembangkan ya. Selanjutnya nanti si anak bisa berkreasi sendiri sesuai dengan bakat dan minatnya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah,
Ini masih di 1.1 Ibu Bapak ya. Jadi masih tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Selain itu, sebagai seorang pendidik, kita juga harus dapat punya pendidikan yang berpihak pada murid. Yang tadi saya sudah utarakan. Diungkapkan di Ki Hajar Dewantoro, bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Maksud ungkapan tersebut adalah bahwa sebagai seorang pendidik kita harus dengan tulus memberikan, dengan ikhlas mendidik, tidak boleh menuntut apapun, hanya berusaha mendidik agar tidak dapat mencapai kebahagiaan hidup sebagai manusia yang merdeka. Bukan berarti mereka bebas sebebasnya sebagai pendidik. Setiap harus menuntut kodrat anak sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut, Ibu ya. Ki Hajar Dewantara juga di sini menanamkan pendidikan karakter, Ibu Bapak ya, karakter kebangsaan agar siswa memiliki kepribadian serta jiwa bela bangsa dan cinta tanah air. Itu ya, kita sebenarnya sudah menerapkan itu di kelas maupun di luar kelas ya, Bu ya. Tapi kita tidak tahu termasuk apa itu ya. Itu tanpa disadari, apalagi ibu bapak sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi mendidik anak didiknya. Jadi sebenarnya sudah dilaksanakan, sudah diterapkan tanpa kita sadari. Adapun di sini kepribadian ikut bela bangsa dan cinta tanah air, tiap hari Senin kan kita sudah menanamkan hal tersebut kepada anak didik kita dengan mengikuti upacara bendera ya Ibu Bapak. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini 1.1 memang lumayan banyak gitu ya. Jadi banyak sekali yang akan saya presentasikan ya, jelaskan. Nah, di sini pendidikan merdeka, faktor lingkungan juga sangat berperan dalam pendidikan. Hal ini Ki Hajar Dewantoro berkata bahwa menurut Ki Hajar Dewantoro dibagi 3 yang istilahnya dinamakan Tripusat Pendidikan. Yang mana yang ke-1 yaitu lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga adalah masyarakat ya Ibu Bapak ya. Nah, di sini sudah ada lingkungan keluarga merupakan yang utama dan tentu saja yang pertama ya Bu ya. Nah, kemudian yang keduanya lingkungan sekolah formal, merupakan anak adalah merupakan titipan orang tua kepada kita ya Bu ya. Anak didik untuk diasuh sekolah tempat belajar ilmu dan adab ya. Ketiganya adalah lingkungan masyarakat. Mendidik anak dengan learning by doing dalam pergaulan masyarakat, kegiatan kemasyarakatan yang positif, membantu menumbuhkan budaya positif pada diri anak, membantu menumbuhkan karakter yang positif pada diri anak pula ya Bu ya. Tapi insya Allah Ibu, kalau pendidikan di keluarga itu bagus ya, memberikan teladan, contoh dari kedua orang tuanya atau dari lingkungan di sekitar keluarga, insya Allah Ibu Bapak, anak itu tidak akan terpengaruh, walaupun pasti akan terpengaruh, tapi dia tidak akan terlalu jauh lah ya Bu ya, karena memang pengaruh dari luar itu biasanya lebih kuat, tapi insya Allah dengan mempunyai fondasi yang kuat, anak didik kita tidak akan terpengaruh yang dapat mencelakakan dirinya sendiri. Ya. Nah, itu ya akhir dari pembahasan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro modul 1.1. Selanjutnya kita ke modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak ya. Insya Allah Ibu Bapak, atas dukungan Ibu Bapak, insya Allah saya berusaha akan memberikan yang terbaik
selepas nanti saya lulus jadi guru penggerak ya Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan terima kasih nanti dukungannya sepertinya. Nah, di sini nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak ada 5. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua adalah reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid ya Bu ya. Nah, sudah kita ketahui mandiri itu berarti ya tidak tergantung kepada orang lain, punya inisiatif sendiri buat kemajuan dirinya sendiri maupun di lingkungan sekitarnya ya. Reflektif di sini gini Bu ya. Biasanya kalau ini mah saya alami sendiri di kelas. Biasanya kalau saya memberikan pembelajaran, mata pelajaran, hanya ke anak memberikan ini catatan, kemudian ya menerangkan poin-poinnya saja. Nah, tidak menanyakan apakah anak tersebut paham, memahami apa-apa yang sudah saya berikan. Langsung saja saya memberikannya sudah. Kalau sudah kalian pahami, langsung ke pembahasan soal, diberi soal latihan ya. Jadi saya tidak menanyakan apakah tadi Ibu mengajarnya jelas atau tadi Ibu mengajarnya terlalu kecepatan atau bagaimana. Itu saya akui sendiri ya Ibu Bapak, saya jarang menanyakan itu kepada anak didik ya. Tapi dengan saya mengikuti guru penggerak, jadi saya tahu dan saya sedikit-sedikit sudah menerapkan ke anak didik saya. Jadi saya selalu menanyakan kalau saya sudah memberikan mata pelajaran, saya menanyakan kepada anak, tadi Ibu mengajarnya bagaimana? Apakah kalian senang tadi belajar dengan Ibu? Terus materi apa yang kalian masih belum pahami ya? Nah, anak-anak akan dia sebenarnya agak malu-malu juga untuk mengungkapkan apa yang ada dalam diri anak tersebut. Tapi saya selalu memancing pada anak-anak supaya harus mau terbuka gitu. Jadi jangan takut, jangan malu. Ini buat kebaikan bersama dan alhamdulillah sudah ada kemajuan. Jadi anak ini kan, oh ibu pinginnya Ibu menulisnya jangan terlalu banyak misalkan atau menerangkannya Ibu satu persatu terus catatannya di ini aja intisarinya saja. Dan itu saya sudah lakukan kepada anak didik saya ya. Jadi dengan reflektif ini kita juga sebagai pendidik dapat mengintrospeksi hal apa yang harus kita perbaiki, hal apa yang masih kurang dalam kita memberikan pembelajaran kepada anak. Jadi tidak ada umpan balik di situ untuk mengintrospeksi dan ujungnya untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik. Ketiga, kolaboratif. Kolaboratif Ibu Bapak pasti sudah tahu ya, adanya kerjasama misalnya tentang ya seperti sekarang ini ada kerjasama antara rekan guru sesama dan sebagainya. Bisa itu di lingkungan mata pelajaran, misalkan kalau itu seperti di SMP kan parsial, tapi kalau kita ada di lingkungan KKG ya, guru untuk sekolah dasar. Nah, kolaboratif di sini kita juga bisa menyampaikan ide-ide, kemudian bisa menyampaikan tujuan atau misi yang akan kita capai. Tapi dengan adanya kerjasama Ibu Bapak, insya Allah segala sesuatunya akan berhasil atau segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar insya Allah. Keempatnya inovatif Ibu Bapak, apalagi dengan sekarang ya teknologi yang super hebat sekali ya Ibu Bapak, anak-anak didik kita jauh lebih pintar apalagi dalam tentang gadget itu ya. Saya juga pasti masih lagi banyak ketinggalan kalau berbicara tentang IT terhadap anak didik saya. Tapi alhamdulillah Ibu Bapak, saya asalnya ragu untuk ikut ke guru penggerak karena di situ dibutuhkan keinian tentang IT, mengoperasikan laptop dan sebagainya, mengupload tugas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya banyak bertanya ke yang lebih mahir, kemudian karena mungkin sering mengirimkan tugas, jadi sedikit demi sedikit saya juga
uh, bisa gitu ya, walaupun belum mahir juga. Jadi inovatif di sini kita juga harus mengikuti keadaan zaman, baik itu dalam teknologi apapun itu ya. Jadi tidak ketinggalan. Bahkan dengan adanya inovatif ini bisa mencetuskan ide-ide yang baru, ide-ide yang original, yang bisa nantinya bermanfaat dan bermakna bagi kita sendiri maupun anak didik dan lingkungan sekitarnya. Terakhir yaitu berpihak pada murid, Bu ya. Nah, dengan saya belajar selama kurang lebih 3-4 bulan di guru penggerak, nah saya sekarang tidak banyak menuntut ke anak, hanya mengarahkan saja, walaupun ya anak kelas 3 kan masih termasuk kelas yang rendah gitu ya, maksudnya anak masih kayaknya seperti masih dia butuh perhatian yang lebih, Ibu Bapak ya. Jadi saya juga intinya memposisikan ibunya anak-anak tapi di sekolah gitu ya. Jadi anak-anak dia akan tidak sungkan-sungkan kalau ada persoalan atau ada masalah atau ada yang ingin diungkapkan ya. Nah, berpihak pada murid. Jadi di sini murid juga seperti tadi diberi kebebasan dalam belajar, walaupun kebebasan yang terarah juga, tetap ada campur tangan dari guru yang bersangkutan juga. Lanjut ke slide berikutnya, Ibu Bapak. Nah, itu adalah tadi nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki oleh saya. Kemudian ini peran seorang guru penggerak. Seorang guru penggerak di situ juga tadi sudah ada. Nah, ini Ibu Bapak, ini penjelasannya. Tapi kan tadi sudah saya jelaskan satu persatu ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak dapat mengetahui atau bisa menyimpulkan secara singkat apa-apa yang sudah saya paparkan di dalam modul 1.2 ya Bu ya. Ini ada di situ ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid ya. Nah, Ibu Bapak, saya juga ini dalam memberikan pembelajaran ke anak khususnya dalam menerapkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dr. atau pendidikan yang berpihak pada murid ya. Karena anak itu kalau terlalu monoton memberikan terpaku pada materi yang sudah ada, kayaknya anak-anak akan cepat bosan, Ibu Bapak. Nah, saya berusaha menggabungkan di situ ada permainan, walaupun hanya sedikit menyelipkan saja untuk membuat suasana anak didik kita bisa lebih bergairah, menyenangkan, dan dia akan termotivasi untuk belajar lebih giat ya. Kemudian sehingga anak bermotivasi dalam belajar. Ya itu tadi ada di situ ada permainan, bisa berupa lagu dan sebagainya. Mungkin Ibu Bapak juga ya pernah melakukan, cuman ya tidak disadari. Padahal sudah, apalagi yang sudah puluhan tahun Ibu Bapak mengabdi. Nah, itu penjelasan singkat mengenai nilai-nilai guru penggerak. Nah, sekarang Ibu Bapak masih di modul 1.2 yaitu peran guru penggerak. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan inovatif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, seorang guru penggerak hendaknya memiliki beberapa peran diantaranya Ya, di sini diantaranya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kedua menggerakkan komunitas praktisi, ketiga menjadi coach guru lainnya, keempat mendorong kolaborasi antar guru, kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ada 5 poin ya yang menjadi tugas saya Ibu Bapak sebagai guru penggerak. Yang tadi juga 5 poin nilai-nilai
nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak. Nah, ini ada peran 5 peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak ya, oleh saya, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, Ibu Bapak. Menjadi pemimpin pembelajaran itu tidak asing lagi mungkin bagi Ibu Bapak ya, karena setiap hari kita dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu itu kita memposisikan menjadi pemimpin pembelajaran ya. Walaupun pemimpin pelajaran, tetapi dengan adanya saya masuk ke guru penggerak, jadi saya tidak mendominasi. Asalnya saya mendominasi Ibu Bapak. Jadi saya berperan aktif. Nah, sekarang setelah saya masuk ke guru penggerak dan mengetahui peran apa yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak. Nah, dalam pembelajaran tadi tidak lupa saya selalu ada unsur di sana nanti menyelipkan permainan atau berupa lagu ya dan sebagainya supaya anak tidak bosan. Kemudian selalu berpihak pada murid, kemudian memerdekakan belajar. Jadi saya juga menanyakan kepada anak didik saya dalam memberikan pembelajaran. Misalkan kan biasanya anak itu tidak mau menulis catatan yang terlalu banyak ya Ibu Bapak ya biasanya gitu. Apalagi kemarin-kemarin kan waktu pandemi ada 2 tahun lebih ya, anak belajar daring. Nah itu kena imbasnya pas masuk kita sekarang PTMT walaupun masih terbatas dalam waktu. Pas masuk anaknya ya pada bengong Bu, disuruh ke depan juga tidak mau, kemudian dites, ini mah dites membaca dan ya berhitung gitu yang dasar, ya anaknya pada bengong. Mungkin ya waktu belajar daring dan itu bukan hal yang dimana ya Ibu yang bisa ditutupi karena mungkin kebanyakan orang tua yang selalu mengerjakan mungkin walaupun memang ada sebagian anak yang memang dia mandiri untuk mengerjakan kecuali ada hal-hal yang dia tidak mengerti baru dia menanyakan kepada anaknya Ibu ya. Kemudian di sini juga saya memberikan pembelajaran di kelas itu disesuaikan dengan bakat minat anak dan karakteristik, kemudian model pembelajaran yang diusahakan bervariasi Ibu Bapak ya. Biasanya kita kan sudah terbiasa menggunakan ceramah dan itu sudah turun-temurun gitu ya Bu ya. Jadi sudah biasa. Nah, dengan ini supaya anak tidak membosankan, saya juga sekali-kali menggunakan mendemonstrasikan jadi supaya anak lebih paham. Kemudian bisa juga kalau memungkinkan waktunya dan alat-alatnya juga memungkinkan, saya juga melakukan praktek. Jadi anak langsung mengerti dengan cara mempraktekkan, Ibu ya. Lanjut ke poin kedua yaitu menggerakkan komunitas partisi ya Bu ya, menggerakkan komunitas partisi. Sepertinya seperti sekarang ini kita di sini, saya juga sudah melakukan menggerakkan komunitas praktisi Ibu Bapak ya. Contohnya bisa itu di KKG dalam pembuatan misalkan kisi-kisi soal dan sebagainya demi kemajuan dunia pendidikan. Kemudian berbagi sharing, berbagi ilmu dan pengalaman di situ ya Bu ya, di komunitas partisi. Jadi banyak hal yang bermanfaat di komunitas partisi dapat kita lakukan, khususnya yang ada hubungannya dalam dunia pendidikan demi kemajuan anak didik kita. Ketiga, menjadi coach guru lainnya. Ibu menjadi coach itu pelatih ya Bu ya, tapi karena saya bukan guru olahraga Ibu ya, biasanya kan identik ya kalau coach itu pelatih gitu ya. Ya mungkin coach di sini itu gini Ibu, jadi bisa seperti saya sekarang bisa memberikan, bukan mentransfer Ibu, mempresentasikan apa-apa yang sudah saya berikan di guru, yang sudah saya terima di guru penggerak. Begitu juga kalau misalkan saya mengikuti BIMTEK, pelatihan tentang penggunaan alat peraga IPA, misalkan kelas 5, tentang sifat-sifat air. Nah, di situ juga saya bisa memberikan pelatihan kepada guru-guru yang lainnya, Ibu ya. Apa-apa yang sudah saya dapatkan, kemudian langsung dipraktekkan. Biar guru-guru yang lain juga akan tahu dan mengetahui, oh ini bagaimana caranya membuktikan tentang sifat-sifat daripada air itu, seperti itu Ibu contohnya.
Kemudian memborong kolaborasi antar guru. Itu juga Ibu ya, kolaborasi sebetulnya ya harus sering dilakukan sebetulnya ya. Tapi kadang kita juga terbatas waktu ya Bu ya, kan harus bisa, intinya ya bisa membagi waktu lah dengan mengajar. Nah, mungkin itu bisa di luar jam mengajar ya. Dan manfaatnya memang banyak sekali Ibu. Jadi saya bisa tahu cara mengajar yang lebih baik, kemudian mempraktekannya, kemudian menggunakan media mengajar yang bervariasi. Jadi di situ kita bisa saling berbagi dengan guru-guru yang lainnya yang lebih mumpuni dalam hal memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Kemudian terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Ibu bapak, kalau di kita kan tidak ada OSIS gitu ya, tapi kalau di SMP SMA ada itu perkumpulan OSIS itu ya. Jadi ada yang dipilih itu anak didik kita sendiri ya, lewat pemilihan. Nah di situ kan ada ketua OSISnya, ada wakil ketua OSIS, bendahara, dan sebagainya ya Bu ya. Nah itu juga lewat pemilihan tentunya. Nah di sini kalau kita kan mengajarnya SD Ibu ya, minimal anak kemampuan murid itu anak diberi diberi tugas dan tanggung jawab yang sederhana aja lah, yang dia kuasai ya, yang dia pahami. Misalkan dalam pemilihan KM atau ketua kelas. Nah, di situ anak diberi tugas dan tanggung jawab untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai yang sudah disepakati di kelas Ibu ya. Nah, itu tadi 5 peran guru penggerak Ibu ya, mewujudkan pembimbingan murid. Mungkin Ibu juga sudah tahu ya, tidak usah saya panjang lebar untuk menjelaskannya ya, karena hal ini sebetulnya sudah ada di sekitar kita, sudah kita laksanakan tanpa kita sadari. Lanjut ke slide berikutnya Ibu. Tadi poin modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak ya tadi Ibu ya, ada 5 nilai dan ada 5 peran guru penggerak. Nah selanjutnya kita lanjut ke 1.3 ya, maaf Ibu tidak diberi batasan di sini ya, harusnya saya diberi batasan 1.1 apa gitu ya. Ini saya akan memaparkan tentang 1.3 yaitu tentang disiplin positif. Sebentar ya Bu ya. Ini visi guru penggerak itu adalah 1.3 ya Bu ya. Nah, adapun penerapan budaya positif itu masuk ke 1.4. Nah, saya gabungkan saja ya Bu ya, karena ada hubungannya dengan sangat erat. Sebetulnya antara 1.1 sampai 1.4 itu bersinambungan Ibu Bapak ya, ada kaitannya, sangat-sangat ada kaitannya itu. Jadi tidak lepas gitu. Jadi satu dengan satu yang lainnya berkaitan ya Bu ya. Nah, di sini visi guru penggerak dan penerapan budaya positif. Dengan tadi bermodalkan saya nilai dan peran sebagai guru penggerak, diharapkan saya mampu untuk membuat visi yang mengantarkan tentang usaha mencapai tujuan pendidikan, yaitu tadi tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin Ibu Bapak masih asing ya tentang profil pelajar Pancasila ya. Nah, di sini profil, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya tentang profil pelajar Pancasila. Ibu, nah untuk menumbuhkan karakter anak didik kita Ibu Bapak, nah ada visi guru penggerak untuk menumbuhkan
hal positif yang ada pada diri anak didik kita. Ya kan tidak langsung muncul begitu saja. Nah kita sebagai guru penggerak mempunyai peran untuk memunculkan karakter yang baik pada anak didik tersebut, ya, untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, setelah visi dibuat, maka selanjutnya mengelaborasi visi tersebut dengan menggunakan metode inquiry apresiatif, Ibu Bapak ya. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, disingkat IA. Nah, ini merupakan strategi pendekatan kolaboratif atau kerjasama ya dari berbagai pihak ya, berbagai pihak yang berbasis kekuatan. Maksud kekuatan di sini yaitu kekuatan yang ada pada diri anak tersebut dan yang ada di sekolah tersebut. Jadi dimunculkan gitu Bu. Ia merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. Karena di sini yang membedakan di sini ada apa unsur kerjasama, berkolaboratif ya, dan berbasis kekuatan. Nah, pendekatan inquiry apresiatif ini menggunakan tahapan bagja. Ya, bagja dalam bahasa Sunda mungkin bahagia, Ibu Bapak ya, artinya ya Bu ya. Nah, di sini kalau ia mengaktualisasikan potensi masing-masing dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena ini Ibu, kalau kekuatan itu digabung, kalau hanya satu kekuatan itu mungkin tidak akan tidak akan kuat gitu. Tapi kalau ada beberapa kekuatan yang digabungkan menjadi satu, insya Allah Ibu Bapak, dia akan menjadi kuat. Dia akan mencapai visi misi yang sudah kita tetapkan. Nah, di sini tahapan bagja diantaranya satu, B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya lah ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Langkah-langkah bagja sudah mulai saya terapkan di kelas, maaf Ibu ya, harusnya di kelas 3. Kelas 3 saya salah mencetak. Dan saya mengajak ke Bapak Ibu untuk menerapkan di semua kelas, Ibu Bapak ya, saya harapkan nanti mungkin akan berbeda ya, di kelas saya kelas 3 tidak mungkin sama dilakukan di kelas 4, di kelas 5, dan di kelas 6. Jadi disesuaikan dengan karakteristik anak, kemudian tingkat pemahaman dan sebagainya. Untuk dapat terlaksana visi tersebut dengan baik, maka sekolah memerlukan suasana yang kondusif untuk budaya positif di sekolah tentunya Ibu ya, sehingga dapat menumbuhkan budaya positif tersebut terhadap diri anak yang tersebut salam. Nah, saya seperti begini Ibu ya, saya sudah menerapkan budaya 5S kepada anak didik saya khususnya di kelas 3, yaitu 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, santun ya Bu ya. Dan ya mudah-mudahanlah anak-anak selalu mengingat itu dan melaksanakan itu dimanapun mereka berada. Nah, saya itu yang sedikit-sedikit saya terapkan ya Bu ya. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit juga ada perubahan dari anak didik saya. Nah, salam sapa dipandang perlu untuk merintis budaya positif yang lainnya, yaitu sebelum saya mewujudkan visi saya dalam guru penggerak, yaitu menginginkan murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan gotong royong, dan tentunya tanggap teknologi ya Ibu Bapak ya. Nah, itu adalah visi saya yang saya terapkan di kelas 3 ya Bu ya. Nah, di sini sebelum mencapai itu, saya juga merintis budaya positif, yaitu dengan adanya kesepakatan kelas. Nah, di situ juga videonya sudah saya buat, Bu, Ibu, Bapak. Saya sudah melaksanakan kesepakatan kelas itu. Jadi artinya di sini kesepakatan kelas yang harus ditaati oleh anak didik saya, khususnya yang di kelas 3, dan saya memberikan keleluasaan, keinginan mau seperti apa kesepakatan kelasnya itu ya. Dan anak-anak dia
bermacam-macam memang keinginannya ya, tapi ada yang sama, nah saya disatuin saja kalau ada yang sama, Ibu ya. Nah, kesepakatan kelas itu kesepakatan bersama, tapi tentu saja dibimbing oleh guru saya sendiri. Di antaranya kesepakatan kelas itu pastinya yang ada hubungannya dengan apa yang dilakukan di sekolah dan di kelas, Ibu ya. Nah, beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Penilaian progresif tidak dilakukan secara instan, tetapi sebenarnya susah Ibu Bapak ya untuk merubah anak didik kita itu secara instan. Artinya apa pingin langsung oh ayah hasilnya gitu ya. Tapi itu butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan, kerja keras, ketekunan ya. Tapi Ibu biasanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah dengan proses kita ke anak didik kita ya, nah insya Allah nanti akan terlihat hasilnya. Itu akan secara bertahap Ibu Bapak ya, karena ya itu tadi kan anak didik kita ada sesuatu yang unik. Kita tidak mungkin bisa langsung mengharapkan sesuatu perubahan yang langsung bisa terlihat. Tapi di situ ada prosesnya, ada waktunya, Ibu ya. Nah, beberapa aturan di sini juga ada dan alhamdulillah anak didik juga di kelas saya dia konsisten ya Bu ya menerapkan kesepakatan kelas yang sebenarnya dia anak didik saya sendiri yang membuatnya ya, dan ya harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab ya. Adapun misalkan kalau ada yang melanggar kesepakatan kelas, nah saya memberikan bukan hukuman Ibu ya, karena kalau hukuman kayaknya kedengarannya lebih ekstrim gitu ya Bu ya. Ya hukuman yang ada di situ ada unsur edukatifnya, bermakna, ada pembelajaran yang positif buat anak didik kita. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya Bu ya. Sehingga menjadi sebuah karakter dengan nilai bentuk sebagai aktivitas intrinsik. Jadi ya diharapkan yang muncul itu kesadaran dari dalam diri anak tersebut Ibu Bapak. Jadi bukan karena takut sama Bu Ai, jadi udah aja melakukan ini kalau ada ibu aja. Tapi kalau tidak ada ibu biasa aja. Nah, saya harapkan ke anak didik saya juga itu keluar dari dalam diri sendiri, keinginan intrinsik dari dalam. Insya Allah kalau dari dalam diri sendiri keinginan untuk dapat berubah ke arah yang lebih baik, yaitu dia akan konsisten melaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Nah, apakah di sini sudah ada yang membaca-baca gitu atau mengetahui tentang pelajar Pancasila, Ibu Bapak? Belum? Iya ya. Ya, kita sharing aja Ibu Bapak ya, ngobrol aja gitu tentang pelajar Pancasila. Saya juga sama Ibu Bapak, sebelum masuk ke guru penggerak, saya juga bingung apa itu pelajar Pancasila ya. Nah, tapi setelah mempelajari tentang pelajar Pancasila, nah jadi saya mengetahui ya poin-poinnya, kemudian apa-apa saja berikut contoh-contohnya gitu ya. Awalnya saya juga bingung, pelajar Pancasila hanya baru mendengar gitu, apa mungkin saya ketinggalan gitu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah Bu, dengan saya mengikuti guru penggerak ya, jadi saya lebih tahu, lebih memahami ya. Nah, adapun visi yang tadi sudah saya terapkan di kelas ya, itu tadi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, Ibu Bapak ya. Nah, tujuannya untuk membentuk karakter anak didik kita, menciptakan manusia yang seperti tadi pelajar Pancasila. Nah, Ibu Bapak, apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, yang mempunyai berkompeten, ya, memiliki kemampuan dan kemampuan global, artinya meluruh, lebih luas, ya. Kemudian memiliki nilai-nilai yang terkandung pada
nilai-nilai Pancasila. Kita akui Ibu Bapak ya, dengan adanya COVID itu anak-anak di kayaknya rasa sopan santun itu kayaknya bukan sudah luntur, sudah tidak peduli lagi ya. Ini yang dialami oleh saya di kelas, ya dia cuek aja gitu pas ada gurunya masuk gitu ya. Seenaknya saja gitu. Mungkin saya maklum lah, mungkin dengan belajar daring yang begitu lama ya mungkin bisa berpengaruh lah ke karakter anak, sopan santunnya sudah tidak ada lagi. Nah, saya sebagai guru ada banyak PR sekali ya Bu ya, untuk bisa menumbuhkan budaya positif menerapkan ke diri anak. Minimal dari saya sendiri dulu, kemudian nanti anak didik saya. Saya sedikit-sedikit sudah menerapkan tadi dengan menggalakkan 5S Ibu, sapa, salam, senyum, sopan santun ya. Dan anak-anak juga sudah menerapkannya. Walaupun kadang-kadang yang nama juga anak-anak Ibu Bapak, jadi masih sering lupa ya Bu ya. Nah, tapi saya selalu itu di tiap itu selalu mengingatkan ke anak didik saya untuk selalu menerapkan itu. Itu hal yang mendasar, hal yang kecil dulu sebelum dia bisa nanti mematuhi peraturan-peraturan yang lainnya. Nah, di sini ada 6 ya Bu ya. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Begini sesuai dengan Pancasila sila ke-1 ya Bu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dulu belajar ada PPKN, terus kemudian ada budi pekerti. Jadi kita lebih apa ya Bu ya, lebih tahu, lebih paham, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau sekarang anak didik kita mungkin karena itu tadi dengan terlalu lama belajar daring, jadi kayaknya sudah melupakan gitu ya. Nah, keduanya adalah mandiri ya Bu ya. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, bergotong royong. Kelimanya, berkebinekaan global. Keenam, yaitu kreatif, Ibu ya. Pasti mungkin Ibu Bapak, begini Ibu ya, kalau hanya saya sebagai pendidik ya, sebagai guru gitu, kalau cuma hanya mentransfer ilmu saja kayaknya gampang Ibu Bapak, tapi mendidik secara akhlak moral itu betul-betul sulit untuk ke anak didik itu diterapkan, apalagi nanti diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi butuh waktu, butuh kesabaran, di situ ada prosesnya gitu ya. Jadi saya selalu mencontohkan saja, karena ada peribahasa guru mah digugu dan ditiru gitu. Jadi yang harus memberikan contoh teladan ya kita sendiri Ibu Bapak ya, supaya anak didik itu selalu kata ibu juga begini gitu. Biasanya dia akan lebih menurut gitu ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh ibu bapak gurunya ya Bu ya. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya Bu ya. Nah, di sini di negara kita kan ada 5 agama ya Bu ya, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Tapi alhamdulillah Ibu ya, adanya kebinekaan tunggal ika itu kita bisa menyamakan, tidak ada perbedaan masuk di sini. Jadi kita intinya saling menghargai, menghormati sesuai dengan kepercayaan, keyakinan yang dianut oleh masing-masing ya Bu ya. Jadi di sini kita juga bisa bergaul dengan yang berbeda agama, berbeda suku, bangsa dan sebagainya. Kan di situ juga sudah ada semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya Bu ya. Nah, di sini memahami akan ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi lebih ke, karena setiap agama pasti akan mengajarkan hal-hal yang baik-baik saja Ibu Bapak ya, dan melarang hal-hal yang melanggar
aturan agama masing-masing sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, di sini diharapkan anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu selalu bisa menghargai, menghormati perbedaan yang ada sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan, kemudian dapat menerapkan pemahaman itu dalam kehidupan sehari-hari. Poin keduanya mandiri, Ibu Bapak ya. Nah, mandiri artinya di sini segala sesuatunya tidak tergantung kepada orang lain. Lanjut ke tadi poin ketiga, Ibu Bapak ya. Tadi pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua mandiri, ketiga tadi benar saya tadi di sini murid belajar memecahkan suatu masalah, kemudian mencari solusinya ya untuk dapat memecahkan masalah tersebut ya. Jadi di sini juga anak didik kreatif mengumpulkan informasi, kemudian mengumpulkan data-data dan sebagainya agar nanti dalam memecahkan masalah dan mengambil solusinya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Poin keempatnya yaitu di sini ada bergotong royong ya Ibu ya. Jadi di sini murid bergotong royong artinya berkolaborasi. Nah, dengan bergotong royong biasanya pekerjaan itu akan cepat selesai, kemudian akan ringan untuk dilakukan ya. Dan di situ juga ada kekeluargaan karena bergotong royong kita saling bahu membahu, tolong menolong ya. Otomatis hal ini dapat mengeratkan rasa persaudaraan antara murid yang satu dengan yang lainnya. Jadi di sini tidak ada perbedaan, ada anak yang kurang gitu atau yang lebih sama saja ya. Jadi pada intinya bergotong royong di sini menumbuhkan sikap pada diri murid tersebut yaitu berkolaborasi atau bekerja sama dan kepedulian terhadap sesama. Nah, di situ ditanamkan pada murid tersebut rasa kepedulian, saling berbagi dengan teman-temannya di kelas maupun di lingkungan nanti di sekitarnya ya. Karena banyak sekali Ibu Bapak ya contoh-contohnya rasanya profil pelajar Pancasila mengenai gotong royong itu sering dilakukan, sudah dilakukan ya Ibu Bapak pastinya. Nah, misalkan dalam kerja melaksanakan piket, tugas piket di kelas itu kan nggak mungkin ya dilaksanakan hanya 1, 2, 3 orang saja. Nah, paling banyak kan di situ ada 10 orang sesuai dengan kelasnya. Di situ ada anak yang tugasnya menyapu, ya biasanya anak ditanamkan hal tersebut yaitu rasa kebangsaan, mencintai tanah air, mencintai dalam segala aspek gitu ya, dari keseniannya, makanannya, budayanya itu ya harus ditanamkan supaya anak tidak luntur rasa kecintaannya kepada tanah air. Dan kalaupun misalkan kalau anak-anak sekarang kan kreatif Ibu Bapak ya, bisa menciptakan budaya yang lebih inovatif gitu, tidak sesuai dengan mengikuti keadaan zaman, tapi jangan lupa anak didik kita juga jangan sampai meninggalkan yang menjadi ciri khas budaya leluhur kita. Yang terakhir yaitu kreatif. Jadi kreatif di sini murid diharapkan dapat atau bisa membuat ide-ide atau gagasan yang baru dan original ya, yang tentunya Ibu Bapak yang bermakna, bermanfaat ya buat dirinya sendiri maupun orang lain ya, dan bisa dinikmati oleh semua orang, dinikmati oleh semua kalangan ya. Nah, di sini dibutuhkan kreatif ya. Tentu saja dengan kreatif dan inovatif mungkin kita saling berhubungan ya. Di situ menciptakan sesuatu, apakah itu sebuah karya seni ya, karya seni suara atau misalkan berupa gambar dan sebagainya ya, dan disesuaikan lagi dengan karakteristik bakat minat anak. Dan tentunya kita sebagai pendidik guru ya hanya bisa mengarahkan, menggali
potensi yang ada pada anak didik tersebut untuk bekal dia nanti di kemudian hari, ya, supaya dia bisa berguna, bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan tentunya bagi negara ya secara umumnya. Nah, itulah 6 profil pelajar 6 profil pelajar Pancasila, Ibu ya. Ini adalah kelanjutan dari tadi tentang modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Itu tadi dengan visinya itu menginginkan muridnya itu mewujudkan murid itu menjadi pelajar, profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin ya. Ada 6 poin. Itu adalah salah satu visi yang saya terapkan di dalam kelas itu ya sebagai visi guru penggerak, yaitu mewujudkan tadi murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gotong royong, dan tentunya tadi tanggap teknologi. Karena Ibu Bapak sekarang kalau anak didik kita itu tidak tanggap teknologi, artinya tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi dalam bidang IT, itu akan ketinggalan Ibu Bapak ya. Jadi diharapkan anak didik kita juga harus tanggap teknologi dan sebagainya ya. Ada 6 profil di sini ya. Sudah satu persatu saya jelaskan. Nah, kemudian Ibu Bapak tadi kesepakatan kelas itu salah satu, ini saya membahas 2 modul ya Ibu ya, 1.4 dan 1.3, ini yang terakhir pelajar Pancasila, dan 1.4 tadi untuk menumbuhkan budaya positif dimulai dari awal yang tadi ya 5S tentunya saya sudah terapkan. Kemudian salah satu bentuk cara menanamkan budaya positif dengan adanya kesepakatan kelas Ibu Bapak. Nah, di situ anak belajar mematuhi aturan apa yang sudah disepakati. Menciptakan kondisi bagi murid untuk mempelajari kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi ya. Jadi lesson juga adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi: 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi memperbaiki hubungan. 3. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan ya. Dan 8. Restitusi menguatkan ke dalam diri murid tersebut dan kembali lagi ke dalam kelompoknya setelah dia memperbaiki kesalahan apa yang dia pernah perbuat. 9. Restitusi fokus pada solusi atau pemecahan dari masalah tersebut. 10. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya. Jadi restitusi ini untuk memperbaiki kesalahan apa yang telah dibuat oleh murid tersebut dan dia dikembalikan ke kelompoknya supaya dia berperilaku berkarakter yang lebih baik lagi. Lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada validasi tindakan yang salah atau gambar dari pelaksanaan segitiga restitusi. Pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menyatakan keyakinan. Nah, di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa ya, dan di situ ada juga sebelum kita mengadakan tindakan, pelaksanaan praktek segitiga restitusi, nah kita juga harus mengetahui atau apa yang akan kita lakukan nanti dalam pelaksanaan terhadap murid di dalam kelas ya. Kemudian di sini juga ada video tentang restitusi.
dan di sini ada videonya. Nah, ini adalah contoh dari penerapan kesepakatan kelas ya yang dilakukan oleh kelas 3. Satu dari penerapan budaya positif itu kesepakatan kelas yang dilaksanakan oleh murid kelas 3. Ya, silakan menyimaknya.
Pagi ya? Ya, begini ya. Ada keluhan dari ibu yang lain, dari guru dinas studi, katanya kenapa suka datangnya suka terlambat ya. Nah, ibu punya alasan anak-anak selalu datang ke sekolah terlambat ya. Apa nak alasannya nak? Karena sering membantu ibu di rumah. Oh iya, emang ibu apa berjualan atau Iya, apa? berjualan. Iya, Pak, berjualan ya. Jadi anak-anak sebelum berangkat ke sekolah itu membantu ibu dulu ya nak ya. Iya. Biasanya kan kalau bangunnya lebih awal gitu ya, pagi-pagi lalu sudah sholat subuh. Nah, sebelum mandi baru ke sekolah kita membantu ibu dulu ya, ya. Karena anak-anak tahu kan ya peraturan yang sudah kita buat di sekolah ya, kesepakatan kelas ya, yaitu tepat waktu datang ke sekolah ya. Jadi sekarang nanti rencana selanjutnya Anda bagaimana? Apakah mau terus kesiangan atau mau pagi-pagi berangkatnya? Nanti saya usaha Pagi-pagi ya? Iya ya. Karena anak-anak sudah tahu kan peraturannya di sekolah, dari kesepakatan yang telah kita buat bersama ya, bersama bunda ya, sama anak-anak ya. Nanti usahakan pagi-pagi apapun itu bangunnya harus pagi-pagi supaya tidak kesiangan ya. Kemudian tidak akan mengulangi lagi, nah iya bagus ya, ya tahu kesempatannya ya. Terima kasih Ananda ya, ibu doakan semoga Ananda sama ibunya sehat selalu. Kemudian katanya berjualan ya nak ya, iya bagus, yang lancar ya nak ya. Iya, amin. Kasih ya nak ya. Iya. Ya, tadi ada ingin menambahkannya supaya Ibu Bapak lebih jelas lagi. Jadi apa yang saya sudah terapkan dalam 1.4 yaitu budaya positif. Nah, tadi sudah ada kesepakatan kelas ya di situ anak-anak dengan mengadakan kesepakatan bersama atas keinginan murid-murid mengadakan kesepakatan kelas dan murid-murid juga diwajibkan untuk mematuhi bertanggung jawab untuk mematuhi dan menjalankan apa yang menjadi kesepakatan kelas. Juga kalau misalkan ada yang melanggar, Ibu Bapak yang namanya peraturan pastikannya ada yang melanggarnya. Nah, saya juga selalu memberikan hukuman yang di dalamnya ada unsur edukasinya atau pendidikannya ya, yang tentunya bisa bermanfaat bagi anak tersebut dan anak tidak merasa tertekan gitu, jadi tidak merasa terhakimi ya. Karena kalau anak-anak didik kita itu kalau anak-anak biasanya peka ya. Kalau misalkan dia dipermalukan di depan orang banyak, dia itu akan trauma berkepanjangan. Nah, saya sudah menerapkannya dengan menggunakan segitiga restitusi ya, Bu ya. Di artinya di sini segitiga restitusi itu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat oleh anak didik kita, tapi bukan menghakimi, tapi memperbaiki kesalahannya. Nah, untuk menemukan hal ini dianjurkan untuk memperbaiki apa yang sudah anak tersebut berbuat dan kemudian dia akan memperbaikannya, dan saya sebagai gurunya dia harus bisa mengembalikan kepercayaan anak didik tersebut ke kelompoknya setelah dia menyadari dan memahami kesalahan apa yang telah dibuat yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas ya. Ibu Bapak, presentasi tentang sosialisasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas dukungannya, atas kehadirannya. Mohon maaf masih banyak kekurangan, masih banyak saya perlu belajar lagi ya. Kemudian terima kasih juga kepada supportnya, kemudian dalam berbagai pihak ya atas realisasinya sosialisasi modul 1.4 tentang penerapan budaya politik ya. Sekali lagi Ibu Bapak, saya mohon maaf ya waktunya sudah terganggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.